Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhadarah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Naam. Alhamdulillah, pada sore ini kita akan membuka daurah yaitu dengan materi adab Asia, adab-adab orang berpuasa. Ya, tentu seorang mukmin memiliki adab yang tinggi dari segala aktivitas yang ia lakukan, karena mukmin tentunya bukan orang sembarangan, semuanya dengan ilmu yang ia lakukan, baik muamalah dia kepada Allah atau muamalah dia kepada dirinya sendiri ataupun muamalah dia kepada keluarga dan orang lain. Ya, harus memiliki adab yang tinggi. Itulah seorang mukmin. Dan pada momen yang baik ini, bulan Ramadan, alangkah baiknya kita mempelajari adab-adab seorang mukmin yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, kita bacakan sedikit artikel yang Ana tuliskan tentang fikih Ramadan. Ini membahas tentang ya definisi fikih dan Ramadan, kemudian step-step kewajiban Ramadan itu Allah wajibkan kepada hambanya seperti apa, langkah-langkahnya, tidak langsung wajib seperti ini, tidak ada step-stepnya. Ya. Kemudian syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita lakukan, tentu itu perlu kita ketahui. Namun ya karena ini merupakan daurah yang singkat, ya cuma 1 hari atau cuma 1 jam daurahnya, maka Ana akan menyampaikan masalah adab, adapun hukum dan yang lainnya itu sudah tahu semua, ya sudah paham semua bagaimana hukum-hukum ya berpuasa. Ya, dalam Islam puasa yang wajib ada berapa, yang sunnah ada berapa, tentunya itu sering kita pelajari. Ya. Dan ini catatan ini merupakan pengingat, ya pengingat untuk semuanya akan adab-adab kita sebagai mukmin dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Iya. Yaitu yang pertama adalah husnul niyah, yaitu berbaik, ya, niat yang baik dalam berpuasa itu merupakan adab yang tinggi kita kepada Allah Ta'ala. Niat ikhlas kepada Allah. Niat ikhlas kepada Allah itu merupakan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini merupakan ayat ikhlas kepada Allah. Tidaklah aku menciptakan
jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu kita tujukan kepada Allah. Kita ikhlaskan kepada Allah, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Karena pada bulan Ramadan ini yang puasa seluruh kaum muslimin, baik kita sebagai manusia ataupun mereka sebagai jin, saudara-saudara kita dari golongan jin juga mereka berpuasa. Ya, mereka juga memiliki bulan Ramadan. Pada saat ini mereka mengalami bulan Ramadan atau memasuki bulan Ramadan, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Maka yang paling penting puasa kita adalah kita niatkan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ikhlas yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah niat ibadah kepada Allah. Niat ibadah kepada Allah, yaitu kita puasa, kita menahan ya diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan intim, dan yang lainnya, ya, itu kita tahan pada siang hari di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu adalah niat ikhlas kepada Allah. Bukan tujuannya untuk ikut-ikutan. Bukan tujuannya untuk malu, ya, karena malu dengan tetangga, puasa. Karena malu dengan teman, ya kita puasa, masa sudah besar nggak malu sih nggak puasa. Bukan seperti itu. Itu bukan adab yang baik terhadap Allah Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Itu adab yang baik adalah ikhlas kepada Allah. Ada orang yang berpuasa karena ingin diet, ada seperti itu. Terutama puasa sunnah, Senin Kemis, puasa, diet, sudah melar nih badan nih, pengen sedikit mengurangi timbangan badan dengan puasa, itu enggak ikhlas kepada Allah. Itu orang yang mendapatkan 0 pada puasanya. Sebagaimana Rasul katakan, ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Bisa jadi seorang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Itu di antara orang yang tidak ikhlas kepada Allah. Ya, dan juga anak-anak kita, ya, adik-adik kita didik berpuasa, beribadah kepada Allah. Didik untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ya, ada sebagian orang yang menyuruh anaknya untuk berpuasa. Ia mengatakan, nak, kamu puasa, nak. Kalau kamu puasa full 30 hari, nanti ya bapak belikan sepeda motor. Atau nanti bapak belikan ini, belikan itu. Atau bapak ngajak ini, ajak itu. Nah, hal seperti ini mendidik anak dengan didikan yang salah. Ya. Karena apa? Karena anak ketika diajak ibadah kepada Allah, itu diiming-imingkan dengan dunia. Itu menanam fondasi yang lemah kepada anak. Tidak seperti itu harusnya. Ya, harusnya orang tua atau ya kita terhadap adik-adik kita misalnya sarankan atau perintahkan ibadah kepada adik, kepada anak, itu ikhlas kepada Allah, tanamkan fondasi yang kuat. Walaupun anak-anak mereka sholatnya atau puasanya bolong-bolong, nggak masalah, karena belum saatnya mereka seperti kita harus berpuasa setiap hari, harus sholat setiap saat, setiap waktu, nggak seperti itu, karena mereka belum baligh, mereka ya belum baligh dan mereka belum saatnya wajib berpuasa. Maka yang paling penting adalah tanamkan ya pondasi yang kuat kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, yaitu ikhlas kepada Allah. Walaupun puasanya bolong-bolong, tapi nilai keikhlasannya sudah mulai masuk. Ya, walaupun apa yang kita inginkan secara zahir itu tidak terwujud. Hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Seperti itu, nggak apa-apa. Asalkan apa? Tanamkan pondasi yang kuat kepada anak-anak kita, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bukan tanamkan pondasi yang lemah. Walaupun mereka puasa 30 hari full, tapi apa? Di pikiran mereka, wah, saya puasa nih, nanti akan mendapatkan hadiah dari bapak, dari ibu. Itu memasang pondasi yang salah.
itulah generasi-generasi yang lemah dalam ibadah kepada Allah. Generasi-generasi yang tidak beradab kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Ya. Walaupun anak itu bolong-bolong ibadahnya, tapi pondasi kita tanam dengan kuat, ya, itu akan berdampak positif ke depannya nanti. Dia tidak akan ibadah kepada Allah kecuali ikhlas kepada Allah. Nah, itulah ya niat pertama yang kita bisa niatkan ya, dan dalam keikhlasan kepada Allah adalah niat ibadah kepada Allah Ta'ala. Yaitu yang kedua, langkah ikhlas kepada Allah yang kedua adalah yaitu niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan hisab yang baik, yang ringan, dimudahkan proses di sirat atau di hari kiamat, dibukakan pintu surga, itu merupakan niat ikhlas kepada Allah. Selama yang kita harapkan hanya Allah Ta'ala, bukan yang lain kita harapkan, itu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hal inilah yang perlu kita tanamkan pada diri kita pribadi dan kepada keluarga kita, yaitu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan pernah mengiming-imingkan, jangan pernah menjanjikan dunia kepada orang lain. Tapi janjikanlah pahala, janjikanlah surga, janjikanlah sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janjikan mereka dengan janji Allah Ta'ala. Ya. Sehingga nilai keikhlasan yang mereka miliki itu baik, tidak tercampur dengan riya, tidak campur dengan keinginan-keinginan dunia yang lain. Ya. Kemudian langkah yang ketiga dalam ikhlas kepada Allah itu adalah yaitu beribadah kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Menjalankan perintah Allah. Ya. Seorang muslim lelah pada siang hari, capek, lelah, haus, lapar. Ya. Kalau kita pikir untuk apa kita menjalankan ibadah puasa kalau bukan karena perintah Allah? Kalau bukan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, ya, siapa yang mau mengerjakan puasa? Sudah haus, sudah lapar, lelah, capek, ya. Untuk apa kita puasa? Ya, untuk menjalankan perintah Allah. Kalau bukan karena perintah Allah Ta'ala, ya, tidak mau kita menjalankan hal itu. Ya, karena perintah Allah lah kita sabar. Ya, kita sabar dalam menjalankan perintah Allah ini. Inilah 3 keikhlasan yang bisa kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Apakah dengan niat ibadah atau dengan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, atau dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, ketaatan kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam agama ini. Sehingga perintah Allah lah yang menjadi tujuan utama kita. Ya, tujuan utama seorang mukmin dalam beribadah, segala ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah tujuannya adalah yaitu untuk menjalankan perintah Allah, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, di samping itu kita ya berniat ibadah dan berniat mencari pahala atau mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka 3 hal ini, salah satunya atau keduanya atau ketiganya kita jalankan, itu akan mendapatkan nilai keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yaitu barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman dengan iman, ya, artinya orang mukmin dia, dan yakin ini perintah Allah Ta'ala yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beriman dan yakin bahwa perintah Allah itu tidak ada yang buruk bagi manusia, pasti baik. Setiap perintah Allah baik dipandang oleh manusia menyakitkan, melelahkan, tidak enak dipandang. Kalau itu perintah Allah pasti baik untuk manusia. Itu iman. Ya.
Kemudian wahtisaban, dan mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Ihtisab, yaitu mengharap ganjaran kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, maka Rasul mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapus, akan diampun dosanya telah lalu. Maka dengan dua syarat ini, yaitu iman dan meminta atau mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab yang paling baik, ikhlas kepada Allah, dan tentunya dengan ikhlas seorang muslim harus menjauhkan yang namanya perbuatan riya dan sum'ah. Ya, ketika orang berbuat ikhlas, maka dia harus menghindarkan atau meninggalkan namanya perbuatan yang melawan dari kata ikhlas, yaitu perbuatan sum'ah, riya dan sum'ah. Riya yaitu orang yang ingin dinilai ibadahnya. Orang yang ingin menampakkan ibadahnya kepada orang lain. Untuk apa dinilai? Agar baik, agar soleh, ya, agar dipandang dia sebagai orang yang rajin ibadah kepada Allah. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan keikhlasan. Ya. Ini merupakan adab yang buruk, adab yang tercela yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan yang menimpa pada umatku adalah asyirkul asghar. Ini penyakit yang paling ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyakit yang paling ditakuti oleh, yang paling dikhawatiri oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ya, apa itu asyirkul asghar? Maka para sahabat mengatakan, masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Apa ciri-cirinya? Apa dia itu? Maka Rasul mengatakan arya, yaitu ingin dipandang ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, ingin dinilai oleh orang lain, ingin dipandang, ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap orang rajin ibadah, ingin dianggap. Ini penyakit yang paling berbahaya. Jauhi ya diri kita, jauhi dari hati kita perasaan ingin dianggap oleh manusia. Jauhi perasaan ingin dinilai oleh manusia. Ya, sehingga menampakkan amal ibadah kepada orang lain. Orang mengatakan, saya hari ini puasa loh. Untuk apa dia mengatakan hal itu? Agar dianggap bahwa dia, wah, ibadahnya getol, ibadahnya rajin. Ingin dianggap oleh manusia. Bokotkil. Maka Allah mengatakan, ya Rasul mengatakan, bokotkil, maka sudah didapatkan ketika dunia. Di akhirat nggak dapat lagi. Dia ingin dianggap oleh teman-temannya, orang sekitarnya. Dianggap oleh orang sekitarnya, dia nggak dapatkan lagi di akhirat. Itulah balasan dia. Ya. Maka Rasul meneruskan hadis yang tadi, ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata, yaumul qiyamah, indama yujazi an-nas bi'amalihim. Yaitu pada hari kiamat Allah berkata, ketika Allah membalas pahala-pahala hambanya, ya, sesuai dengan amal perbuatannya, Allah berkata kepada mereka yang riya, yang sum'ah, ya, yang ibadah kepada Allah karena ingin dipandang, ingin dianggap, ya, idhabu ilama kuntum turauna bi amalikum, kata Allah. Pergilah kepada mereka yang engkau tunjukkan ibadah engkau kepada mereka. Pergi sana. Allah usir dia. Ketika dia datang kepada Allah minta balasan ibadah-ibadah yang dilakukan ketika di dunia dengan dasar riya, maka Allah usir dia. Idhabu, pergilah. Ya. Hal tajiduna indahum syai'an. Apakah kalian mendapatkan sesuatu dari mereka? Tidak sama sekali, nol. Ya, itulah generasi-generasi, ya. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal itu. Ya. Itu apa semua? Sebabnya apa? Apa yang menjadi faktor utama orang riya itu? Karena ingin dianggap. Ya, karena ingin dianggap. Oleh karena itu kita
mendidik anak-anak kita itu jangan sampai ingin dianggap oleh orang lain. Jangan sampai pengen dinilai oleh orang lain. Beribadah kepada Allah, hanya harap kepada Allah Ta'ala. Baik tidak baik ya, beribadah dengan meninggalkan riya, dan juga sum'ah juga kita tinggalkan. Ingin didengar, ingin dinilai, ingin diceritakan atau menceritakan ibadah kepada orang lain. Ya, seperti ya orang puasa ceritakan saya sedang puasa, ya, atau diceritakan bahwa oh kemarin saya puasa 3 hari penuh, ya, atau 30 hari penuh misalnya, 1 bulan penuh, wah capek lelah, dia ceritakan hal itu, ya itulah adab yang buruk kepada Allah Ta'ala, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man samma'a sama Allah Ta'ala yaumul qiyamah, barang siapa yang berbuat sum'ah, yaitu menceritakan amal ibadahnya kepada orang lain, ya, sama Allah Ta'ala yaumul qiyamah, maka Allah Ta'ala akan membuka aibnya pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan menceritakan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, tujuan dia ibadah kepada Allah bukan karena Allah, karena ingin mendapatkan dunia, ingin dianggap oleh teman-temannya. Ya, oleh karena itu, ya, kita sebagai kaum muslimin, adab yang tinggi kita miliki adalah yaitu ikhlas kepada Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan ikhlas. Gak masalah orang gak tahu ibadah kita, gak masalah. Ya. Orang gak menganggap kita sebagai orang pintar, gak anggap sebagai orang rajin ibadah, gak masalah. Sebagaimana para salafus soleh. Para salafus soleh, ya, ibadahnya ya semua sebagaimana yang kita baca di kitab-kitab para ulama tentang salafus soleh, yaitu Aina nahnu min akhlaqi salaf, ya. Kitab Aina nahnu min akhlaqi salaf, ya di mana posisi kita jika dibandingkan dengan akhlaknya salafus saleh. Diceritakan di sana kana salaf kulla a'malihi sir. Salaf dahulu itu setiap amal perbuatan mereka itu adalah sir, sembunyi semua. Tidak cerita, tidak ngomong-ngomong, tidak pengen dianggap. Ya, akan diterangkan di buku itu ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah kita ketiga, itu semuanya dengan sembunyi, nggak pernah ngomong-ngomong. Kenapa demikian? Karena yang mereka harapkan hanya Allah, bukan orang lain. Apa sih yang kita bisa harapkan orang lain? Apa yang bisa kita harapkan dari orang sekitar kita? Nggak ada sama sekali. Yang kita harapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya, pahalanya, ya. Ganjaran, pahala, surganya, rahmatnya, ampunannya, itu kita harapkan. Oleh karena itu, subhanallah, ya. Maka adab yang pertama ini sengaja saya panjangkan ini karena apa? Karena itu merupakan bentuk adab yang tinggi kepada Allah. Itu merupakan tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, yaitu ikhlas kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, adab yang kedua, yaitu tabitun niyah fi siyami Ramadan. Tabitun niyah fi siyami Ramadan. Yaitu berniat pada bulan Ramadan, yaitu sebelum masuk waktu fajar. Ya, niatnya kita lakukan sebelum masuk waktu fajar. Bisa kita niat pada malam hari, kita akan puasa besok. Bisa kita niat sebelum tidur. Bisa kita niat ketika sahur. Dia niat itu tidak ada redaksinya. Ya, niat itu nggak ada redaksinya. Niat itu adalah perbuatan hati. Tidak ada redaksinya. Tidak boleh kita katakan nawaitu shauma ghadin, ya, dan seterusnya, wallahu alam bagaimana lafadznya, ya, Anda tidak hafal. Itu ya tidak boleh kita lakukan. Niat, melafadzkan niat itu hanya ada pada mazhab Imam Syafi'i. Dan tidak semua
penganut mazhab Imam Syafi'i itu melafadzkan niat. Ada sebagian mereka yang mengatakan itu bid'ah, ya. Walaupun Imam Syafi'i membolehkan sebagai penguat niat dalam hati, yaitu kalau orang hatinya belum kuat untuk niat, maka dibantu dengan lisan. Ya, dibantu dengan lisan. Tetapi kalau hatinya sudah kuat niat, nggak perlu dibantu dengan lisan. Ya itulah ya ajaran Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi para ya penganut mazhab Imam Syafi'i, mereka bersikap gulu dengan pendapat ini sehingga mereka ya mensyaratkan harus melafadzkannya. Itu salah. Ya, itu salah. Imam Syafi'i tidak mengharuskan lafadz niat. Itu sebagai pembantu, sebagai ya penguat dari niat dalam hati. Kalau orang niat hatinya belum kuat, maka boleh dilafadzkan dengan lisan. Ya. Kalau niat dalam hati sudah kuat, maka nggak perlu dilafadzkan. Tetapi kita lihat sebagian ya pengikut mazhab Syafi'i, mereka mengharuskan lafadz niat. Kalau nggak melafadzkan nggak sah ibadah. Itu keliru, itu salah. Ya. Tetapi menurut mazhab lain tidak ada lafadz atau tidak ada redaksi dalam niat. Niat itu perbuatan hati. Sebagaimana ya perbuatan Rasulullah dan sebagaimana dan perbuatan para sahabat tidak ada yang melafadzkan niat. Lalu apa dasar Imam Syafi'i mengatakan ini? Yaitu ya dikiaskan seperti orang yang bertalbiyah. Ya. Ketika orang untuk menjalankan ibadah haji datang ke Mekah untuk ibadah haji, ketika di mikot ia mengatakan apa? Labbaik Allahumma hajjan. Ketika dia niat ibadah umroh, labbaik Allahumma umrotan. Itu yang harus dilakukan. Ya. Maka mereka beranggapan bahwa ini merupakan niat. Ini bukan niat sebenarnya. Ya, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan. Ini bukan niat. Ini adalah tanda masuknya manasik haji atau umroh. Masuknya ibadah haji atau ibadah umroh. Artinya setelah kita mengucapkan hal ini, ada beberapa perbuatan yang nggak boleh kita lakukan. Seperti nggak boleh mengenakan wangi-wangian, tidak boleh ya melamar, tidak boleh menikah, akad nikah, tidak boleh berhubungan suami istri, ya dan yang lain. Sama seperti halnya sholat. Ya, tanda masuk sholat itu adalah mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, maka banyak ibadah yang tidak boleh kita lakukan. Ya, banyak perbuatan yang nggak boleh kita lakukan, seperti nggak boleh berbicara lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh berjalan kemana-mana, tidak boleh menoleh kemana-mana, tidak boleh membaca, kecuali baca-bacaan sholat. Itu tanda masuknya. Ya, sehingga talbiyah, orang mengatakan labbaik Allahumma hajjan, itu bukan niat. Ya, sehingga dengan dasar inilah dikiaskan kepada semua ibadah, ya butuhnya atau sebagai penguat niat dalam hati, yaitu melafadzkan niat sholli fardhu isya, nawaitu shauma ghadin. Dan itu merupakan, kalau kita melihat dari ya riwayat dari Rasul dan para sahabat, tidak ada yang buat seperti itu, maka itu termasuk perbuatan bid'ah. Ya. Bahkan ketika ana belajar bersama teman-teman yang bermadzhab Imam Syafi'i, mereka yang dari Suriah, mereka yang dari Libanon, mereka yang dari Yordania, mereka yang dari Mesir, mereka yang dari Saudi Arabia, mereka yang dari segala ya penjuru dunia. Ketika kita berdiskusi masalah talaffuz bin niat, maka mereka sepakat, baik mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali apalagi ya, sepakat bahwa itu merupakan perbuatan bid'ah. Walaupun yang mengatakan itu di antara mereka bermadzhab Syafi'i, sehingga mereka ya tidak mengikuti imam mereka dalam masalah ini. Hanya sebagian kecil mereka yang bermadzhab Syafi'i, ya, mereka yang
mengharuskan niat seperti ini. Maka niat itu tidak boleh kita lafadzkan karena niat itu tidak ada redaksinya. Niat sama sekali nggak ada redaksi sama sekali. Ya. Bahkan kalau orang mengatakan dia ikhlas kepada Allah sebagaimana ya yang disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang disebutkan oleh Syekh As-Susi rahimahullahu taala, ia mengatakan man ra'a fi amali ikhlasan man ra'a fi amali ikhlasan fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Barang siapa yang melihat bahwa dia ikhlas dalam beramal, barang siapa yang menganggap bahwa dia ikhlas dalam beramal ibadah, maka keikhlasannya itu butuh keikhlasan lagi. Artinya enggak ikhlas. Ya, tidak boleh orang mengklaim dirinya ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu hanya bisa kita usahakan. Tapi jangan kita anggap diri kita sudah ikhlas kepada Allah. Seperti dalam memberi. Ini saya beri kamu hadiah, ikhlas kok ikhlas. Udah saya ikhlaskan sajalah. Berarti nggak ikhlas kepada Allah. Karena mengklaim diri ikhlas, itu nggak ikhlas kepada Allah. Sedangkan ikhlas itu, kewajiban kita adalah kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah. Adapun yang menentukan ikhlas atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang keikhlasannya tinggi, ada yang lebih kurang dari itu, ada yang lebih tinggi dari itu. Hanya Allah yang bisa menilai. Ya. Sehingga manusia hanya bisa mengusahakan ikhlas kepada Allah, tapi tidak mengklaim dirinya ikhlas kepada Allah. Kalau ada seorang muslim yang mengatakan si ikhlas, udah saya beri ini kepada kamu, ikhlas kok, ikhlas. Udah nggak usah dibalikin lagi, saya ikhlaskan sudah. Berarti nggak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang harus kita katakan adalah bukan seikhlaskan. Ya. Yang saya katakan, yang harus dikatakan bukan diikhlaskan. Tapi dikatakan yang benar adalah seridoi. Ya udah seridoi buat Anda, nggak apa-apa. Ya, seridoi. Karena ridho itu adalah salah satu sebab halalnya kita makan atau kita miliki barang orang lain. Kalau seorang muslim memiliki atau mengambil barang temannya dengan ridho temannya, jadi halal, bukan dengan ikhlas, dengan ridho. Ya. Sebagaimana Allah katakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an taradim bainakum. Janganlah saling memakan harta sama kalian dengan batil, kecuali dengan saling ridho di antara kalian. Allah nggak mengatakan ikhlas. Ya. Allah nggak mengatakan ikhlas. Tapi Allah mengatakan ridho. Sehingga yang bisa kita katakan di antara manusia ketika saling memberi, itu hanya apa? Ridho saja. Nih, saya ridhokan ini untuk kamu. Atau orang yang megang harta kita ingin hadiah untuk dia, harta itu, kita katakan, udah nggak usah dibalikin untuk antum. Ridho. Saya ridho. Bukan saya ikhlas. Ya, ini kesalahan sebagian kaum muslimin yang suka mengatakan saya ikhlaskan, saya ikhlas, itu kalimat yang salah. Ya, karena itu merupakan salah satu tazkiyatun nafs, mengklaim diri ikhlas kepada Allah. Karena ikhlas itu hanya Allah yang bisa mandang. Bukan ya, bukan manusia. Ya. Itu merupakan ya adab yang kedua, yaitu berniat, kita niatkan yaitu sebelum datang terbit fajar atau sebelum adzan subuh, ya kita niatkan itu untuk puasa wajib. Apakah puasa wajib itu puasa Ramadan, atau puasa wajib itu puasa nadar, atau puasa wajib itu adalah puasa kafarah, itu niatnya kita lakukan. Ya, tiga puasa wajib ini dalam Islam, ya puasa Ramadan, puasa nadar, dan puasa kafarah. Tiga puasa inilah yang harus kita niatkan dari sebelum adzan subuh atau sebelum terbit fajar. Ya, adapun puasa sunnah yang lainnya boleh kita lakukan ya waktu setelah adzan atau setelah terbit matahari atau pada pagi hari. Yang penting sebelum adzan zuhur, sebelum zawal. Ya, sebelum zawal, sebelum masuk adzan zuhur, itu masih boleh kita niatkan kalau untuk puasa sunnah, tapi dengan syarat tidak makan ya terlebih dahulu. Ya.
Kalau sudah makan sebelum subuh udah nggak boleh lagi. Ya, itulah ya adab yang kedua. Adab yang ketiga ditulis di sini, asyukru lillahi ta'ala ala ni'matis siyam wal iftar. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat puasa dan nikmat berbuka puasa. Ya, puasa itu merupakan ibadah, salah satu ibadah yang menyebabkan manusia masuk surga. Allah Ta'ala memerintahkan kita ibadah. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Suatu perbuatan ibadah yang dengan ibadah ini merupakan sebagai sebab manusia masuk ke surga. Itu kita bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur kepada Allah dengan ibadah ini. Bukan mengeluh. Ya. Bukan mengeluh. Sebagaimana para salaf soleh mengatakan, ya, kalau seandainya setiap bulan itu atamana ayakuna kulla asyhur Ramadan. Saya berharap semua ya bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Maka mengapa? Bersyukur kepada Allah dengan datangnya bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah dengan diwajibkan berpuasa. Karena puasa itu merupakan salah satu sebab ya masuknya orang ke surga. Dan puasa itu merupakan salah satu pintu surga yang keempat. Ya, pintu surga pertama babu taubah, yang kedua babu siam, yang ketiga babu zakah, yang keempat babu siam ya. Yang pertama babu taubah, babu shalah, babu az-zakat, dan babu siam yang keempat ya, yang kita sebut dengan ar-rayyan. Kemudian yang kelima babul hajj. Ya, yang keenam babul jihad fisabilillah. Yang ketujuh yaitu babu birrul walidain. Yang kedelapan adalah yaitu bab asilah, yaitu orang yang suka menyambung silaturahim antara kerabat. Ya, itu masing-masing memiliki keistimewaan. Ya, itulah ya ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan sebagai salah satu sebab masuknya hamba ke dalam surganya, yaitu berpuasa. Dan juga bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan berbuka puasa. Ya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah SAW, "Lisaim farhatan, yafrahuhuma idza aftara, fariha idza laqiya rabbahu, fariha bisaumihi." Ya. Orang berpuasa itu akan memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Ya. Setelah pada siang hari Allah haramkan makanan dan minuman bagi kita semua, kecuali bagi yang uzur seperti orang wanita haid atau nifas, atau orang sakit, atau orang sudah tua jompo, itu uzur. Tapi yang mampu berpuasa, haram hukumnya makan pada siang hari di bulan Ramadan. Ya, setelah Allah haramkan makanan itu, ya, kemudian ketika adzan maghrib Allah halalkan, kita senang, bahagia. Itu menunjukkan bahwa manusia memiliki syahwat makan. Ketika syahwat itu diberikan, ditempatkan pada yang benar, ya, seperti berpuasa, kita bahagia dengan berbuka puasa karena makanan boleh kita makan pada saat itu, maka itu merupakan salah satu ya kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum muslimin yang harus kita syukuri. Bersyukur dengan ibadah puasa dan bersyukur dengan ibadah iftar, karena kedua-duanya adalah ibadah kepada Allah. Ya, dua-duanya ibadah. Puasa ibadah kepada Allah, iftar juga ibadah, sahur juga ibadah. Ya, karena ketiga-tiganya itu merupakan contoh dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sahur, ya, sebagaimana perintah Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, ya, bersahurlah, karena dalam sahur itu ada barakah. Puasa juga perintah Allah. Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam dan seterusnya yang kita sudah hafal ayatnya. Dan iftar juga ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasul katakan,
la tazalu ummati ala khair, ya, ma ajjalu al-fitr. Umatku akan berada dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka puasa. Yaitu menunjukkan bahwa ketiga ini adalah ibadah kepada Allah. Sahur ibadah, puasa ibadah, dan iftar juga ibadah. Maka dari itu kita harus bahagia dan bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ibadah puasa dan ibadah al-iftar. Kemudian yang keempat, adab yang keempat adalah al-judu wal husnul muamalah. Jud itu apa? Sikap ramah, sikap dermawan. Ya, di samping beribadah kepada Allah dan juga kita bersikap dermawan. Bersedekah. Sebagaimana Rasul katakan, khairus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Bagi kaum muslimin yang memiliki kewajiban berzakat, coba mulai dengan bulan Ramadan. Ya. Seperti misalnya kaum muslimin ya memiliki harta yang tidak sampai nisab, ya. Kemudian dia ingin menjual rumah misalnya. Karena rumah tidak wajib untuk dizakatkan. Ya. Ketika dia pengen jual rumah, misalnya harga 1 miliar misalnya, coba usahakan terjual rumah itu pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan terjual rumahnya, dia sudah mendapatkan hasil penjualan dari rumah itu 1 miliar misalnya, maka pada detik itu terhitung dia akan wajib kena zakat pada tanggal itu untuk bulan depan, untuk tahun depannya. Berarti tahun depan bulan Ramadan depan dia akan wajib kena zakat karena sudah sampai nisab hartanya. Itulah ya para sahabat seperti itu. Ya, ketika mereka ingin berniat zakat, mereka berusaha untuk zakat bisa nggak bulan Ramadan, itu taktiknya. Mereka punya tanah, mereka punya barang-barang dagangan, mereka punya kendaraan atau punya onta atau punya kuda yang tidak sampai nisab kudanya, ya, atau bukan kuda, ibil, ya, unta atau ghanam, kambing atau sapi misalnya, yang 3 ini wajib dizakatkan. Ketika nggak sampai nisab, mereka ingin berzakat. Bagaimana caranya? Mereka jual. Dan mereka usahakan jual itu pada bulan Ramadan agar tahun depan kena zakatnya pas tepat di bulan Ramadan. Ya. Dan juga bersedekah, ya, terutama bagi perempuan, ya, bersedekah. Itu merupakan pesan Rasulullah SAW. Rasul ketika khutbah Id, ya, di depan para sahabat laki-laki, perempuan di belakang sana. Setelah khutbah menyampaikan nasihat kepada sahabat yang laki-laki, maka Rasul turun dari mimbarnya, sedikit mendekat kepada perempuan, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, kata Rasulullah, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsaru ahlun nar, ya, an-nisa, karena saya banyak melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, kata Rasulullah. Maka solusi yang Rasul berikan kepada umatnya adalah bersedekah untuk kaum wanita dan juga kaum laki-laki, ya, bersedekah. Kalau seandainya bagi kita semua, ya, ketika sholat jamaah, bagi laki-laki sholat berjamaah ketika subuh misalnya, bawa uang, bawa yang bisa kita sedekahkan, apakah 1.000 atau 2.000 atau 5.000. Bagi suami-suami yang mau jalan ke masjid, berangkat untuk sholat berjamaah, titipkan nih buat sedekah. Ingatkan kepada suami, ini sedekah, ini masukkan kotak amal, ini masukkan untuk sedekah, ya. Atau kalau lupa subuh zuhurnya, kalau lupa zuhur asarnya, kalau lupa asar dan seterusnya, ya. Usahakan setiap hari kita bersedekah, ya. Karena kita melihat subhanallah, berdasarkan pengalaman yang Allah alam, insyaallah cerita ini sahih, pernah mendengar, ya,
membaca cerita Allahu a'lam ya kan kebenarannya. Insyaallah ini sahih sebagaimana Rasul katakan, as-shadaqatu sir tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah dengan diam-diam itu dapat memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Ya, ana membaca sedikit-sedikit cerita yaitu tentang orang penjaga kamar mayat di rumah sakit. Ada yang bekerja 15 tahun, ada yang lebih dari itu 20 tahun, 20 sekian bekerja. Ketika diwawancara, ya, bagaimana pengalaman ibu, bapak ketika menjaga kamar mayat di rumah sakit. Ia mengatakan subhanallah, pelajaran buat kita semua. Dia mengatakan banyak mayat-mayat, wajahnya itu tidak baik dilihat, suram, tidak enak dilihat. Tetapi ada beberapa yang baik, enak dipandang wajahnya itu. Sudah meninggal dunia, tapi enak dipandang. Ya. Nah, ketika ada mayat seperti ini, saya tanyakan kepada keluarga, apa kebiasaan dia? Rata-rata kebiasaan yang diceritakan oleh keluarganya itu apa? Bersedekah. Bersedekah, rajin bersedekah. Berbagi. Ya, setiap dapat rezeki berbagi kepada orang lain, berbagi pada yang susah, bersedekah setiap hari. Itu rata-rata pasti ada salah satu ya penyebab atau hasil wawancara ya, para pekerja ini pasti ada satu ya, ada yang mengatakan oh dia rajin sholat malam begini begini gini yang lain seperti ini, tapi yang serasi di antara semua mayat-mayat yang wajahnya enak dipandang itu apa? Bersedekah, rajin berbagi. Ya, tanamkan jiwa kita itu jiwa suka berbagi, bukan suka dibagi. Ya, suka berbagi. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Tentu sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau istri, anak sudah terpenuhi semua, ya silahkan kepada yang lain. Dan yang paling banyak, yang paling baik kita berikan, ya berbagi kita adalah kepada kerabat-kerabat kita. Ya, kalau istri, anak sudah terpenuhi, orang tua juga sudah terpenuhi nafkahnya, baru berbagi kepada kakak-kakak adik kita, kandung-kandung, kepada ya keponakan-keponakan, kemudian kepada kakek nenek, paman, bibi, kemudian kepada sepupu-sepupu, baru kepada apa? Pihak istri, ya. Musoharah, yaitu nasab dulu, tadi nasabnya, saudara, keponakan, kemudian kakek nenek, paman, sepupu, itu namanya nasab. Dari pihak nasab dulu kita utamakan. Baru yang selebih itu kalau sudah cukup semua baru kita berikan ke pihak musoharah, yaitu hubungan kita dengan keluarga istri, pada mertua, kepada ya ipar-ipar, keponakan istri, paman bibi istri dan kakek neneknya serta sepupu-sepupunya. Baru setelah itu baru kepada anak yatim, fakir, miskin. Ya. Tapi orang zaman sekarang subhanallah tidak urutan ketika memberikan sedekah. Itu ya, itu kurangnya ilmu, ya, kurangnya ilmu. Tetangga fakir miskin dia berikan, tapi lihat keponakannya susah, dari pihak istri mertua diberi, tapi apa? Pamannya susah. Ya nggak boleh. Paman dulu kita utamakan, saudara dulu kita utamakan, baru orang lain, baru yang lainnya. Nah, itulah sedekah. Mengapa kita lebih dahulukan mereka? Karena Rasul mengatakan ya, as-shadaqatu ala al-aqriba shadaqatun wasilah. Sedekah kepada kerabat ya, kepada nasab yang saya sebutkan tadi yang pertama tadi, itu ada dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya. Sedangkan sedekah kita kepada selain mereka itu cuma dapat pahala sedekah saja. Silahnya nggak dapat. Ya, karena wajibnya kita silah kepada kerabat dan kepada musoharah, baru kepada orang lain. Ya. Nah itulah ya adab-adab berikutnya cukup banyak nanti ya insya Allah. Kalau ini sebenarnya materi ini sudah ya pernah anak buat kajian Ramadan rutin setiap pekan satu dari awal terus gitu ya.
karena ini cuma sekali pertemuan, maka kita ambil yang penting-penting, karena hukum-hukum terkait Ramadan sudah dibahas kemarin ya. Ya, hukum yang membatalkan puasa apa saja ya. Ya, artinya syarat-syarat puasa, rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, makruh-makruh dalam puasa, kemudian haram-haram dalam puasa, dan pembatal-pembatal puasa. Sekaligus banyak orang mengatakan batal. Persisian ulama antara ya perbuatan yang batal antara batal dengan tidak itu juga bagian dari hukum puasa yang mungkin sudah dibahas kemarin ya, hari sebelum ini ya, berdaurah sebelum ini, karena Anda lihat jadwalnya hukum berpuasa gitu ya. Maka Anda nggak ngambil itu lagi, maka kita ngambil adab-adab berpuasa. Ya, itulah di antara adab yang bisa kita bahas pada sore hari ini ya. Insya Allah jika ada waktu lagi kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang daurah Ramadan, insya Allah taala. Ya, jika ada pertanyaan disilakan. Wallahu a'lam. Ya, Thayyib, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah, anak rasa semua sudah jelas dengan adab-adab ini ya. Sedikit yang kita pelajari tidak masalah, yang penting pengamalannya kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari, karena intinya kita belajar ilmu itu bukan untuk koleksi ilmu ya, bukan untuk memperbanyak ilmu di dalam pikiran atau dalam hati kita, tidak. Tapi tujuan menuntut ilmu itu adalah agar kita bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu itu ya. Sebagaimana ya Syekh ya, sebagai ulama mengatakan di atas Syekh bin Baz rahimahullah, laisal alim bil kasratil ilmi wa innamal alim man ya'riful haq fayamal bihi ya. Orang alim itu bukan dengan banyaknya ilmu, tapi orang alim itu adalah setiap kali dia mendapatkan ilmu maka dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan juga Syekh Ali Hasan pernah mengatakan ketika daurah yang kami ikuti dulu, itu mengatakan man talabal ilmi liyaksur minal ilmi la yanfa hadal ilm. Barang siapa yang mempelajari ilmu dengan niat untuk memperbanyak ilmu pada dirinya, ilmu itu enggak ada manfaat sama sekali untuk dia. Walakin katanya, yajibu ala thulabil ilmi ayata'allamu al-ilma bitaqwallah. Tapi wajib bagi para pelajar, pada penuntut ilmu kita semua, yaitu mempelajari ilmu untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Sedikit yang kita bahas, nggak masalah. Yang penting kita bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu itu. Ya. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.